Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster, kembali lagi di Palkomtek Podcast, Palkomtek Lahat. Bersama saya Merlinda Ramadhani akan menemani kalian di episode kali ini. Palkomster, kali ini kita ditemani oleh salah satu narasumber yang asik banget loh. Yuk kita sapa sama-sama. Halo Kak, Halo, boleh kenalan dulu nih sama para Palkomster kita? halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Andrea Titania. Aku biasa dipanggil dengan Tania. Oke, berarti kita panggil Kak Tania ya. Kalau boleh tahu Kak Tania eh, rumahnya di mana nih? Rumah aku ada di Gunung Gajah. Oke, keseharian Kak Tania apa sih kalau boleh tahu Kak? Kalau untuk keseharian aku sekarang, aku bantu orang tua di rumah untuk berdagang. Udah. Oh, berdagang ya. Kalau boleh tahu itu dagang apa tuh Kak? Aku dagang mie ayam pangsit guys. Wah, mie ayam pangsit nih. Boleh nih untuk para Palkomster yang pengen nyoba mie ayam pangsitnya Kak Tania. Boleh kasih tahu Kak alamatnya di mana nih? Eh, Mie ayam pangsit mereknya ya, ini mereknya ada mie ayam Afung di Gunung Gajah di dekat Bakso Gama atau di Jalan SMP 1 Negeri Lahat. Saya sedikit penasaran nih Kak ya. Kenapa tuh namanya apa tadi Kak? Mie Mie ayam ayam Afung. Afung itu apa ada eh apa ya? Singkatan tertentu atau apa gitu? Enggak, itu nama papa. Oh, nama papa. Heeh. Jadi nama mie ayamnya itu dari nama papanya ya. Iya, biasanya ciri khas kayak gitu. Oh, iya ya biasanya itu juga semisal keluarganya itu anaknya cewek semua misal jadi ada yang tiga putri ataupun lain sebagainya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Tania udah lulus sekolah? Sudah. Lulusan tahun berapa Kak? Tahun ini aku angkatan 2025. Oh, berarti baru banget lulus ya Kak, masih fresh graduate juga. Iya. Kemarin Kak Tania sekolahnya di mana? Aku sekolah di SMA Santo Yosep Lahat. Di Sato Yosep itu ada jurusannya nggak Kak? Misal IPA, IPS atau apa gitu? Ada keahlian tertentunya nggak? Enggak, kalau kebetulan angkatan kami Iya. 2007 itu kurikulum merdeka Oh, kemarin. kurikulum merdeka nih. Apa aja nih kesan-kesannya di kurikulum merdekanya? Sebenarnya kurikulum ini tuh bagus ya guys, tapi ada minusnya lah, dan minusnya tuh banyak ya, mungkin agak banyak dan sedikit ribet buat kami. Tapi ya bagus. Apa nih bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Kalau kurikulum merdeka itu dia ada project P5. Iya. Kalau P5 itu kan lebih menekankan ke Pancasila ya. Kalau di kurikulum 13 itu PJBL. Kalau Iya. PJBL itu kreativitas ya, mungkin kurang tahu juga gitu. Oke. Jadi kalau di Santo Yosep Lahat itu P5-nya ngapain aja nih Kak? Kalau kami pertama kali P5 itu tentang apa ya namanya itu, kearifan lokal mungkin Iya. ya, tentang makanan-makanan tradisional yang ada di Lahat gitu. Oh, jadi kalian kayak misal bikin makanan tradisional? Enggak? Iya, tapi kebetulan kemarin kami wirausaha, jadi kami apa sih, belajar Oh, untuk berdagang gitu. oh, berdagang. Itu makanannya bikin sendiri? Iya. Makanannya itu harus tradisional dari kita atau boleh makanan tradisional daerah lain? Kami kemarin ngambilnya yang dari khusus Lahat, jadi Oh, kami khusus mengenalkan yang Lahat. ada di Lahat gitu. Oke, itu juga melatih apa ya? Itu per kelompok kan? Iya, per Nah, kelompok. itu juga melatih kerjasama kita antar tim juga yang pastinya. Waktu sekolah, Kak Tania ada nggak nih pelajaran yang paling kakak suka? Kalau aku pelajaran yang paling suka itu pelajaran bahasa Indonesia. Kenapa tuh bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia selain gurunya juga asik, aku juga lebih mudah memahami bahasa Indonesia gitu. Oke, dan juga itu termasuk bahasa kita ya. Pastinya kita harus paham lah, nggak mungkin bahasa sendiri kita nggak paham sama apa yang kita bicarakan. Selain pelajaran bahasa Indonesia ada nggak nih pelajaran lain yang kakak suka? Enggak ada, aku nggak suka suka, tapi aku Ya, lebih suka pelajaran bahasa Indonesia. kayak yang favoritnya bahasa Iya. Indonesia ya. Jadi setiap pelajaran bahasa Indonesia kakak paling semangat nih Iya, gitu paling untuk excited belajar, paling aku. excited ya. Kayak pelajaran seni ada nggak kak di Santo Yosep?
Seni, aku kebetulan masuk seni musik kemarin. Wah, seni musik boleh. Itu Iya. ekstrakurikuler atau apa tuh, Kak? Atau memang ada di pelajaran di kelasnya gitu? Enggak, kebetulan kemarin tuh kurikulum merdeka, eh, bisa bebas memilih kan, Mhm. kebebasan memilih mata pelajaran. Jadi dibagi dua, ada yang prakarya dan seni musik. Iya. Jadi aku kemarin kebetulan ngambilnya seni musik. Jadi kalau seni musik itu kita belajar nyanyi sama main alat musik dong? Iya, mulai dari tangga nada. Oh, tangga nada. Jadi kakaknya bisa nyanyi dong? Eh, semua orang bisa nyanyi dong. Boleh nggak nih kita tes dulu kalau Star suruh Kak Tania nyanyi dulu? Enggak, malu, malu, malu. Kalau main alat musik, main nggak, Kak? Main, kemarin sempat diajarin tapi memang belum fasih ya, belum. Oh, itu alat musiknya apa aja tuh, Kak? Kemarin sempat nyoba angklung, gitar, kami juga sempat mau belajar piano. Oh, oke. Yang paling kakak suka dari alat musiknya itu apa tuh? Dari angklung, tadi kan gitar, apa tuh yang paling kakak suka? Nada, Oh, nada. melodi yang dihasilkan. Melodi yang lebih apa ya, kayak lebih sreg gitu di Mm-mm. kitanya. Pernah nggak nih Kak Tania merasa kesulitan saat belajar? Pasti pernah ya kalau kesulitan dalam belajar. Coba Kak dijelasin gitu kesulitannya kayak gimana nih? Kesulitan yang paling sering aku hadapi itu karena aku juga sering kegiatan-kegiatan di luar sekolah Hmm. atau latihan-latihan. Nah, aku tuh sering ketinggalan pelajaran dan materinya itu terkadang kurang mudah dipahami. Jadi aku lebih sering searching di Google atau lewat YouTube gitu. Oh, jadi cara kakak mengatasinya itu dengan cara belajar mandiri ya? Belajar mandiri atau mungkin nanya dengan teman yang lebih Oke, tahu. jadi kakaknya ini bukan berarti bolos ya kegiatan Enggak. di luarnya itu mungkin ada kegiatan bisa mengikuti lomba-lomba Mm-mm. ataupun event yang dilakukan di luar sekolah. Kakak pernah mengikuti lomba nggak dari sekolah? Pernah. Pernah. Lomba apa aja tuh Kak? Aku ini yang ada menangnya atau enggak? Apa ya? Yang menangnya aja dulu deh. Kalau aku pernah lomba di ajang Bupati Cup 2024 itu dancer, Ya. ya pernah meraih juara 2 gitu. Wah, itu juara duanya tingkat kabupaten atau nasional? Bupati Cup itu tingkat apa ya? Tingkat kabupaten Ya, mungkin. ya mungkin ya. Iya. Itu berarti kalau dancer ngedance dong ya? Iya, ngedance. K-pop kah? Campur-campur Oh, nge-mix. campur, di mix. Itu di Mm-mm. mixnya sama lagu Nusantara atau dari luar semua tuh? Kemarin kami pakai lagu luar deh Oh, kayaknya. lagi luar. Sama jedak-jeduknya yang Oh. dari Indo. Kayak nih Falcomster, Kak, Kak Tanianya ternyata sangat berprestasi ya, apalagi di dunia musik dan juga dancer. Karena Kak Tania juga itu pernah ikut lomba dance dan meraih juara 2 ya, Kak. Mm-mm. Menurut Kak Tania nih, sistem pendidikan di sekolah sekarang sudah cukup apa belum? Sudah, sebenarnya sudah, tapi Iya. mungkin setiap sekolah itu pasti budgetnya juga, dana yang dihasilkan itu juga berbeda-beda. Jadi mungkin ada Mm-mm. yang fasilitasnya sudah oke dan ada juga yang belum. Iya, kadang sekolah itu ada yang fasilitasnya oke, tapi dari siswanya sendiri itu kurang Mm-mm. kurang mampu gitu. Ada saran nggak nih Kakak Tania untuk sistem pendidikan kita sekarang? Kalau sistem pendidikan tuh sebenarnya sudah bagus ya. Iya. Kalau saran dari aku mungkin lebih efektif ya, mungkin karena guru-guru kan juga banyak kegiatan. Nah, mungkin juga kadang-kadang kosong-kosong juga Hmm. mungkin. Nah, di jam-jam kosong itu mungkin lebih diperhatikan juga untuk anak-anak muridnya, karena kayaknya bukan sekolah aku aja gitu, sekolah-sekolah lain juga banyak jam kosongnya. Terkadang jam kosong itu banyak disalahgunakan gitu. Apalagi misal nih pengalaman pribadi juga kayak ke kantin gitu. Enggak, kalau kami nggak berani ke kantin. Kalau saya sih berani, kenapa enggak? Mungkin lebih banyak memanfaatkan waktunya ya, kayak misal dikasih ekstrakurikuler, misal kayak Iya. musik tadi ataupun tari, belajar dance misalnya, dance boleh kayak gitu. Kalau bisa kembali ke masa sekolah nih Kak, hal apa sih yang paling pengen Kakak lakuin? Kalau bisa kembali, aku lebih pengen banyakin prestasi di akademik. Kenapa tuh Mbak? Karena ternyata akademik tuh sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan. Contohnya apa nih Kak kalau boleh tahu?
Mungkin aku lebih banyak ikut lomba di yang bidang-bidang akademik daripada non akademik. Ya sebenarnya sama aja, tapi kalau untuk aku yang pengen melangkah ke depan di akademik ya harusnya aku juga lebih banyak prestasi di akademik. Ya, jadi harus balance juga ya di antara kemauan kita dan juga kebutuhan kita. Mm-mm. Kayak nih, ada nggak nih sosok atau tokoh yang menginspirasi kakak dalam meraih impian? Orang tua. Orang tua, yang pastinya orang tua ya. Mm-mm. Orang tua itu adalah hal utama ataupun prioritas kita untuk kita banggakan. Apa nih harapan kakak untuk kedepannya yang akan kakak berikan kepada kedua orang tua kakak? Kalau untuk harapan kedua orang tua aku ya, aku berharap orang tua aku selalu mensupport aku dan selalu ada di sisi aku di kehidupan aku ini ya sampai nantilah. Sampai kak Tanianya sukses ya, Iya. yang pastinya keinginan semua anak ini pengen membanggakan kedua orang tuanya Mm-mm. gitu, nggak mau bikin kedua orang tuanya kecewa dan merasa kalau mereka itu berhasil gitu mendidik kita sebagai Mm-mm. anaknya. Nih kak, dengar-dengar kakak pernah belajar di Palkomtek nih. Mm-mm. Kalau boleh tahu itu kakak ngambil program apa tuh? Kan yang kita tahu nih di Palkomtek Lahat itu ada program bahasa Inggris, Kalistung, komputer. Nah, dari semua itu kakak ngambil yang mana? Aku ngambil bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Kenapa Mm-mm. tuh ngambil bahasa Inggris? Karena sebelumnya aku suka bahasa Indonesia, jadi aku harus suka bahasa Inggris juga. Oh, jadi harus sama-sama bahasa gitu ya. Mm-mm. Kalau semisalkan di Palkomtek ini ada kursus matematika, mau nggak? Enggak Nggak, dulu, enggak nggak dulu. dulu ya. Kenapa nih kakak memilih program bahasa Inggris? Karena program bahasa Inggris bisa membantu aku untuk berproses ke depannya, bisa memahami lebih banyak bahasa gitu, bahasa asing tentunya kan. Oke, kalau boleh tahu nih setelah kakak bisa bahasa Inggris, kakak pengen memanfaatkan ilmu kakak ini mau apa? Untuk berkomunikasi secara Ya, luas. ya kan mungkin bisa untuk semisal kakak pergi liburan gitu Mm-mm. ya di luar negeri ya, terutama yang pasti kita menggunakan bahasa bahasa Inggris yang dimana bahasa Inggris ini juga bahasa Internasional. internasional. Kenapa nih kakak akhirnya itu memilih untuk kursus di Palkomtek Lahat? Karena sebelumnya Cece Koko juga pernah di Palkomtek, jadi aku juga ikut di Palkomtek aja. Oh, jadi meneruskan dari Cici Iya. dan Kokonya. Mm-mm. Kalau boleh tahu itu Cici dan Kokonya ngambil program apa tuh? Oh, Komputer. komputer. Itu yang 1 tahun atau yang 10 bulan? Nggak tahu, tanya mereka aja. Nanti kita undang ya sih sama Kokonya. Kamu nggak ada minat juga untuk masuk komputer? Belum. Belum. Untuk mengisi waktu luang aja dulu bahasa Inggris. Oh, untuk mengisi kesehariannya Mm-mm. biar nggak boring juga di rumah ya. Selain bantu orang tua, tadi juga bisa nambah skill juga di Palkomtek Lahat dengan kursus bahasa Inggris. Tadi kan Kak Tania bilang kakak baru lulus nih tahun ini. Ada nggak nih rencana kakak untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, kuliah mungkin? Ada. Oke, kalau boleh tahu ada nggak nih universitas yang pengen banget kakak masuk gitu di sana? Ada sih. Kemarin aku sempat pengen ke Unpad, Universitas Ya. Pajajaran. Kenapa tuh dengan Unpad? Karena di Jatinangor. Kalau untuk prodinya ada nggak? Udah mikirin belum nih? Aku mau kuliah di Unpad terus masuk ini gitu. Udah, tapi privasi aja deh. Oh, kita nggak dikasih tahu nih Pak Homster. Kenapa nih Kak Tania tahun ini belum kuliah? Aku pribadi tahun ini mau fokus bantu orang tua dulu dan insya Allah tahun depan ya aku nyusul teman-teman. Oke, pastinya kita doain bareng-bareng ya. Semoga Kak Tania cepet bisa mewujudkan impiannya gitu untuk kuliah. Apalagi tadi Kak Tanianya juga bilang Kak Tania itu pengen kuliahnya di Unpad ya Kak. Oke, sebelum kursus di Palkomtek, Kak Tania pernah nggak nih kursus di tempat lain? Belum. Belum pernah. Belum Jadi pernah. pertama kali kursus itu di Palkomtek ya. Mm-mm. Dan tadi juga mengambil program bahasa Inggris. Mm-mm. Nah, itu ngambil program bahasa Inggrisnya itu yang tingkat apa nih, Kak? Aku family. Oh, tingkat yang family. Boleh nggak nih di skill sama Pak Homster belajar apa aja selama di Pak Homtek Lahat? Kalau untuk yang tingkatan aku ngambilnya yang dari dasar ya aku belajar dari dasar dulu. Ya meskipun sebenarnya udah
lumayan paham tapi lebih dipastikan lagi gitu. Oke, yang tadinya belum tahu kata-kata itu jadi paham gitu Iya. Kak ya. Oke, jadi Kak kalau di Pakomtek ini gimana sih? Gimana nih pengalaman Kakak gitu belajar bahasa Inggris di sini? Belajar bahasa Inggris di sini tuh seru, jamnya fleksibel, efektif. Ya. Karena guru yang ngajar itu Mm-mm. sangat amat seru gitu kalau menurut aku ya. Jadi selama belajarnya itu nggak cuman belajar aja gitu Kak ya. Mm-mm. Pasti ada kayak Ada bercandanya. bercandanya juga nggak yang bercanda kayak berlebihan, ada ice breakingnya juga Mm-mm. mungkin main game sambil belajar sambil menghafal juga gitu. Oke nih menurut Kak Tania belajar belajar di sini itu lebih efektif, menyenangkan atau gimana? Dua-duanya efektif dan menyenangkan. Gimana tuh Kak kombinasi antara keduanya? Lebih efektif karena kita enjoy gitu, karena enjoy dan kita senang belajar di sini. Enggak yang ditekan kamu harus bisa gitu ya. Enggak, kita Yang diajarin satu-satu gitu. yang penting kita itu paham gitu, materinya Mm-mm. masuk sama kita. Oke. Kalau ada temen yang mau kursus juga nih Kak, Kakak bakal nyaranin Pakomtek nggak? Bakal saranin sih karena di sini seru dan pembelajarannya juga enak gitu. Nah, baiklah. Menurut Kakak bahasa Inggris itu membantu banget nggak sih untuk pendidikan apalagi di dunia kerja? Sangat amat membantu, makanya aku ngambil ini. Ngambil bahasa Inggris ya. Kenapa tuh Kak? Membantunya itu dari segi mana tuh? Komunikasi karena bahasa Inggris bahasa internasional Iya. gitu. Apalagi ya pekerjaan sekarang itu ada beberapa yang syaratnya itu kita harus bisa bahasa Menguasai. Inggris ya. Menguasai bahasa Inggris. Nanti ya kalau semisalkan kita bisa bahasa Inggris ya kita bisa tuh berkomunikasi. Menurut Kakak nih, kenapa anak muda zaman sekarang penting gitu untuk menguasai bahasa Inggris selain bahasa Inggris tadi itu adalah bahasa internasional? Kenapa anak-anak sekarang itu harus bisa bahasa Inggris Karena selain untuk komunikasi? karena kita keseharian kita ya termasuk di gadget aja itu terkadang juga menggunakan bahasa Inggris. Gak mungkin kan kita cuma pencet-pencet aja. Ya, setidaknya kita paham ya kalau cuman yes no doang. Ada nggak nih Kak Tania target setelah lulus dari program bahasa Inggris ini? Kalau target aku di program bahasa Inggris ini, Ya. setelah lulus nanti aku lebih fasih dalam berbahasa Inggris, lebih mudah mengerti dan memahami gitu. Oke, jadi targetnya lebih bisa menguasai ya bahasa Inggris ini. Terus nih Kak, selama belajar di Pakomtek Lahat, apa sih arti berproses itu menurut Kakak? Menikmati ya kalau aku, menikmati setiap jadwalnya gitu. Kayak enjoy gitu, nggak dibawa beban. Kalau kita bawa beban ya pasti kita sulit gitu untuk menjalaninya, apalagi untuk memahaminya. Oke, selain itu ada lagi nggak Kak? Apa ya, berproses kayaknya udah deh kalau di aku ya. Yang penting kita menikmati perjalanan kita. Oke. Menurut Kakak nih, Palkomtek itu cuman sekedar tempat kursus atau lebih dari itu? Tempat kursus, tapi bonusnya bisa dapat relasi baru gitu. Oke. Dan juga di Palkomtek Lahat itu pasti orang-orangnya ya berbagai macam ya. Jadi kita itu bisa lebih mengenal satu sama lain, bisa kenalan yang mungkin dari luar daerah ataupun yang ada di dalam daerah ataupun antar sekolah lain nih. Dan ternyata di Lahat tuh banyak daerah. Oh, Meskipun aku tinggal di Lahat, terkadang aku juga nggak tahu daerah itu. oke. Itu Kak Tania taunya itu dari temen. Oh, temen. Ternyata temen aku dia masih di Lahat tapi daerahnya ini, jadi aku kayak tinggal di mana, di situ loh, masih di Lahat kok. Oh, baru tahu. Oh, berarti selain menambah pengetahuan tentang bahasa Inggris itu juga menambah pengetahuan tentang daerah kita sendiri yang Daerah kita pastinya sendiri. kayak. Oke, itu kalau boleh tahu temannya dari daerah mana tuh? Nah, lupa. Oh, lupa. Sekarang udah lupa lagi. Oke. Katanya banyak nggak temennya selama kursus di Palkomtek nih? Belum. Oh, Belum banyak banget. Belum banyak banget, tapi ada ya. Ada.
pasti udah dapet tuh bestinya tuh Palkomster. Ada nggak nih Kak Tania pencapaian kecil yang paling kakak banggakan selama belajar di Palkomtek? Pencapaian kecil sebenarnya karena aku masih baru, Iya. belum banyak pencapaian. Hmm. Tapi pencapaian aku di sini ya aku menikmati proses itu dan aku bertemu dengan teman-teman yang asik dan seru, guru yang oke. Itu juga termasuk pencapaian nggak Iya, sih? itu termasuk pencapaian. Karena aku sudah berada di sini dan ternyata tempatnya bagus gitu. Jadi setiap tahapan yang kita ambil itu harus kita syukuri, itu harus kita nikmati juga gitu ya. Selain itu ada nggak nih pencapaian yang menurut kakak itu di luar ekspektasi kakak nih, kalau kakak itu bisa gitu? Pencapaian aku terhadap memahami kata-kata ya, pengucapan kata-kata. Karena bahasa Inggris itu ternyata salah ucap, salah arti Iya, gitu. boleh nggak nih dicontohkan sama para palkomsternya, apa nih kata yang sering orang-orang luar ucapkan tapi nyatanya bukan itu? Ini nih bio WhatsApp, ada kan WhatsApp yang busi, itu sebenarnya dibaca busy guys. Oke, jadi palkomster kalau pengen bikin bio WhatsApp itu bacanya jangan buzi ya. Itu bacanya tadi apa Kak? Busy. Oke, itu bacanya busy nih teman-teman. Oke, setelah ikut kursus nih, kakak merasa nggak nih ada perubahan dalam diri kakak? Setelah ikut kursus aku merasa ada perubahan, jelas ada. Jelas ada ya pastinya ya. Jelas ada. Boleh nih diceritain ke palkomster apa perubahannya? Perubahan aku jadi lebih rajin datang ke sini karena jauh dari rumah. Biasanya aku sekolah deket terus. Oh, jadi kalau deket agak agak molor ya. Kalau ini jam berapa bimbel, jam berapa udah siap-siap. Iya. Jadi aku lebih kayak prepare-nya lebih matang gitu. Mulai dari outfitnya Iya. gitu harus disiapin, apalagi cewek gitu dandannya lama. Oke nih, apa nih harapan kakak Tania untuk teman-teman seusia kakak yang masih ragu untuk belajar dan juga ikut kursus? Harapan aku ya, kalian semua harus belajar dari sekarang deh. Iya. Kursus apa aja, yang penting ada suatu pencapaian dalam hidup kalian gitu. Ya, jangan kita ada suatu keahlian gitu. Jangan stuck di situ aja Iya, ya Kak. apalagi yang nanggung-nanggung. Aku semuanya bisa tapi aku nggak ada yang menonjol. Oh, multitasking. Iya. Itu sebenarnya antara baik nggak baik juga ya, karena multitasking itu kita mengerjakan segala sesuatu itu dengan bersama, tapi kita nggak ada keahlian tertentu nih gitu, jadi dikurang-kurangin aja multitaskingnya itu. Yang penting kita itu harus ada skill ya Kak ya. Untuk harapan ya, ada nggak nih kakak harapan untuk Palkomtek kedepannya? Untuk Palkomtek kedepannya harapan aku bisa terus berjaya, tetap menambah jam fleksibel, terus juga fasilitasnya juga sudah bagus tapi mungkin dipertahankan gitu. Oke, lebih ditingkatkan lagi, Iya, dikembangkan dikembangkan ya. lagi, terus apa sih namanya, cara mengajar guru-gurunya tetap dipertahankan yang asik-asik seperti ini gitu. Jangan yang monoton belajar aja gitu. Palkomtek berarti udah sangat bagus nih Iya, kayaknya. udah bagus. Tinggal kita kembangkan lagi nih bagaimana caranya biar lebih berkembang dan juga dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Minimal dipertahankan gitu. Kita pertahankan teman-teman. Oke, yang terakhir nih, ada nggak nih pesan untuk generasi soal impian yang pengen kakak bilang? Sebenarnya kalian sudah tahu kan impian aku. Nah, jadi buat kalian yang punya impian juga, yang kurang lebih sama dengan aku, ya jangan menyalahkan keadaan. Kita juga harus optimis mungkin ya dengan pilihan kita. Hargai setiap prosesnya dan jangan pantang menyerah. Jangan bermain kotor deh gitu. Jadi harus dijalani dengan ikhlas gitu. Oke nih Palkomster, cukup sampai di sini saja episode kali ini. Saya Melinda Ramadhani sebagai host dan Kak Tania sebagai narasumber hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.